Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Disyukur kita mendatangkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat siang hari ini kita dapat melanjutkan kuliah filosofi kita. Oke, selawat serta salam kita aturkan kepada Tuhan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita dapat mendapatkan syafaat beliau di hari akhir kelak. Amin. Oke, siang ini ya, seperti yang saya sampaikan kemarin ya, setelah kita temuan sebelumnya kita membahas tentang apa kemarin? Oh, ini ya. Hash function yang lain ya. Hash function dan block cipher. Hari ini kita akan masuk ke sebuah era di mana terjadi revolusi yang sangat besar dalam dunia kriptografi ya. Nanti akan saya sampaikan mengapa ini menjadi salah satu apa ya, tonggak penting dalam kriptografi ya, yang dulu mungkin belum pernah dipikirkan oleh orang-orang kita dahulu ya. Karena kriptografi ini kan sudah berumur ribuan tahun ya. Mungkin sejak zaman sebelum Masehi sudah dipakai kriptografi ya. Sejak ribuan tahun yang lalu orang sudah mengenal kriptografi, tapi penemuan ini menjadi sangat penting ya, karena ini menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh orang-orang sebelum kita ya. Orang-orang sebelum kita itu nanti nami kok balikum ya. Orang sebelum kamu. Seperti di surat apa? Al-Baqarah. Oke. Saya mau share screen. Oke, sudah muncul ya papan tulisnya. Sudah muncul? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Ya, oke. Saya ulangi lagi tadi ya. Jadi selama ribuan tahun ya sejak ditemukannya kriptografi, itu kan sebenarnya kan kriptografi itu kan sebenarnya pada dasarnya itu adalah kesepakatan ya. Kesepakatan antara dua belah pihak ya. Bagaimana pihak pengirim dan pihak penerima, yaitu si Bob ya. Alice dan Bob ya, dia memiliki pesan yang kemudian dia dilakukan enkripsi nih ya. Oke. Ini aja lah. Dia melakukan enkripsi. Ini ya. Dia memiliki pesan. Setelah saya praktek ya, menggunakan kunci ya. Kemudian oleh si Bob, dia dilakukan dekripsi ini ya. Dekripsi menggunakan kunci juga menjadi pesan semula nih ya. Atau plain text ini ya. Oke, jadi bagaimana metode enkripsinya, metode kuncinya, kuncinya itu kan sebenarnya adalah kesepakatan ya. Kesepakatan antara Alice dan Bob di sini. Oke. Nah, sejak ribuan tahun lalu ya, zaman Julius Caesar, kemudian Vigener, dan seterusnya ya, yang disubstitusi, dan semuanya, dan yang lain-lain itu kan enkripsi dan dekripsi itu menggunakan kunci yang sama itu ya. Oke. Menggunakan kunci yang sama. Nah, ini. Nah, ini ya. Menggunakan kunci yang sama. Oke.
Ini disebut dengan nanti sistem kriptografi simetris ya. Simetris artinya menggunakan kunci yang sama ya. Oke, kuncinya sama untuk enkripsi maupun dekripsi, gitu kan. Contohnya adalah Caesar kan. Caesar, David Jenner, ada substitusi, bahkan block cipher juga ya. Block cipher, stream cipher, dan yang lain-lain. Ya, itu adalah sistem kriptografi yang enkripsi dan dekripsi itu menggunakan kunci yang sama atau parameter rahasia yang sama. Oke. Nah, menjadi masalah apabila apa? Jadi masalah apabila Alice dan Bob ingin mengirimkan pesan rahasia ya. Alice dan Bob ingin apa? Akan melakukan komunikasi rahasia, secara rahasia. Ya, tetapi keduanya belum menyepakati kunci rahasia yang sama. Dan tidak memungkinkan hal itu terjadi. Misalkan Alice dan Bob berada di dalam tempat yang berbeda. Atau gini aja lah. Ini aja lah, misalkan ini ya. Ini. Mungkin kalian pernah di kelas nih ya, di kelas. Ya. Di kelas. Alice ingin mengirimkan surat rahasia ini. Ada surat rahasia yang ingin dikirimkan kepada Bob. Ini kan dulu kan kalau di kelas kan pakai kertas ya, di rantai itu ya. Dan pesan ini harus dikirimkan ke Oscar dulu, baru ke Bob ya. Ini sebagai kurirnya ya. Oke. Ini sebagai perantara ya. Oke, bagaimana ini? Bagaimana biar P. Oscar ini tidak boleh tahu apa yang dikirimkan oleh Alice kepada Bob? Caranya adalah dengan disandikan ya. Tapi bagaimana kalau Alice dan Bob ini belum menyepakati kunci rahasia yang sama, gitu loh. Alice dan Bob belum menyepakati kunci bagaimana ini? Bagaimana apabila Alice dan Bob belum menyepakati kunci rahasia yang sama? Bagaimana ini? Nah, kan masalah ini. Dan masalah seperti ini itu banyak ditemukan sangat penting dilakukan di internet saat ini ya. Coba kalian buka internet coba ini ya. Ini web servernya. Ini jaringan internet. Ini ya. Ini jaringan internet. Ini kita ini buka laptop, misalkan ya. Ini laptopnya ini. Ini keyboardnya. Ini mouse-nya. Ini ya. www. Oke, apa jadi? Kalau kita ingin membuka website secara rahasia kan kita perlu enkripsi ya. Tapi kan server sama laptop kita kan belum sepakati kunci rahasia sama kan? Ya enggak?
Ya, ke sini. Request ini ya. Ngasih balik. Sini kan. Itu ya. Buka web kan. Kalau ini rahasia, gimana? Di sini kan ada hacker banyak ya, ada hacker. Dan lain-lain kan bisa di sini ya. Ini kan jaringan umum nih. Semua orang bisa melalui ini. Siapapun ya. Oke, bagaimana web server sama komputer kita itu menyepakati kunci rahasia sama ya. Bagaimana cara web server dan komputer kita ini bisa menyepakati kunci rahasia yang sama. Kan tidak mungkin kuncinya dikirimkan lewat internet. Ya sama aja ketahuan kan oleh hacker ya. Kan nggak mungkin ya. Kunci tidak mungkin dikirimkan kan. Karena pasti ketahuan nanti ya. Oke, kunci tidak mungkin dikirimkan. Melalui internet kan. Tidak boleh ya, karena nanti kan ketahuan. Tapi ini jauh sebelum internet ya. Jadi ini masalah seperti ini ya. Oke. Kunci tidak mungkin dikirimkan melalui Oscar. Nanti Oscar tahu kan, sama aja. Masih kuncinya. Nah, masalah ini, masalah selama ribuan tahun ini berhasil dipecahkan ya. Kan dulu kan kalau orang kan pakai buku ya, dulu orang menggunakan buku ya atau kumpulan kunci ya. Dulu digunakan ini ya, digunakan semacam buku atau kumpulan kunci ya. Kumpulan kunci atau pola kunci ya. Atau pola kunci ya. Buku atau kumpulan kunci ya atau pola kunci yang disepakati bersama. Ya, apa contohnya? Misalkan kalau sekarang hari apa ini? Selasa. Selasa bulan Februari ya. Nanti kuncinya itu ya. Nah, apa gitu lah. Kalau hari Selasa ya kuncinya nanti apa? Kalau hari Rabu apa? Ya, kuncinya beda-beda, tapi nanti dibuat pola-pola tertentu ya. Intinya dia disepakati bersama ya. Atau ada buku atau kumpulan kunci ya. Ini nanti kunci ini akan dipakai selama selama 1 bulan, nanti kuncinya ini, hari pertama ini kuncinya, hari kedua ini kuncinya gitu ya. Nah, seperti itu dulu dipakai di perang ya. Contohnya waktu Perang Dunia Kedua juga seperti itu. Baik dari pihak sekutu ya atau maupun dari pihak Jerman. Itu mereka menggunakan itu ya. Artinya ada buku isinya kunci-kunci rahasia yang dipakai ya. Setiap hari pakai ini, hari berikutnya pakai ini, itu ada. Oke, tapi kan tetap beresiko ya. Nanti kalau kuncinya bukunya jatuh ke tangan musuh ya bermasalah. Oke. Nah, ini saya mau tampilkan. Oke, sudah muncul ya. Oke, jadi pada tahun 1976 ya, ada 2 orang yang bernama Davy dan Hillman. Ya, mereka berhasil menemukan sebuah metode yang memungkinkan ya kedua belah pihak bisa menyepakati kunci rahasia yang sama walaupun keduanya dalam arti keduanya tidak harus bertemu langsung ya.
Atau seandainya mereka berkomunikasi, mereka melalui jalur yang tidak aman. Gitu ya. Nah, itu ya. Namanya development key exchange ya, atau pertukaran kunci development. Jadi agak aneh nih ya. Mungkin ini zaman dulu tidak pernah terbayangkan ya bahwa kunci rahasia itu bisa disepakati bersama melalui jalur komunikasi yang tidak aman. Nah, gitu kan. bahwa kunci rahasia itu bisa dikonstruksi ya. Kunci rahasia bisa dibentuk melalui beberapa parameter yang itu tidak rahasia. Ya. Ada beberapa hal yang tidak rahasia, tapi kalau digabung itu menjadi suatu rahasia. Ya. Nah, itu kok kehebatan ya, sulap ya, magic lah. Nah, bagaimana ini bisa terwujud, bisa apa? Bisa menjadi kenyataan ini. David dan Hillman ini mereka menggunakan sebuah masalah ya, sebuah problem sulit ya, yang ada di teori bilangan ya dan aljabar abstrak ya, yang disebut dengan nanti logaritma diskrit. Logaritma diskrit yang terdefinisi pada sebuah grup siklik nanti ya. Nanti yang dipakai biasanya grup perkalian modulo prima. Kayaknya tahun 76 ya. Nah, ini orangnya ini. Whitfield Davy ya. Dan Martin Hellman. Nah, ini belum lama ya, tahun 2000 berapa ya. Mereka kedua orang ini mendapatkan Turing Award. Turing Award itu kalau di fisika itu menjadi Nobel ya, hadiah Nobel. Kalau di fisika itu Nobel ya, kalau di dunia komputer namanya Turing ya, Turing Award. Ya, mereka kedua orang ini mendapatkan apa? Kehormatan untuk mendapatkan apa? Turing Award ini. Tahun berapa ya? Lupa saya. Ini ya. Oke. Jadi nanti cara kerjanya adalah Alice dan Bob keduanya nanti menyepakati sebuah grup siklik yang sama, kemudian nanti kedua belah pihak akan melakukan pertukaran parameter publik ya. Oke, sebelumnya saya ingin sampaikan dulu apa itu grup bilang bulat modulo prima ya, perkalian. Oke. Ada sebuah teorema di dalam baik mungkin teori bilangan dan aljabar abstrak mengatakan bahwa diberikan bilangan prima P, maka ya ZP star ya adalah 1, 2, sampai P-1. Ini adalah grup siklik ya terhadap operasi perkalian modulo P ini ya. Apa artinya siklik? Berarti ada nih ya, ada saya namakan alpha G aja ya, generator ya. Ada G anggota dari ZP star demikian hingga untuk setiap bilangan bulat modulo di ZP star nanti ada N ya, anggota berarti ini ZP-2 nih ya. Sehingga ini aja lah. Sehingga nanti A sama dengan G pangkat N ya. Untuk
suatu N ya. N-nya di antara 0 sampai P-2 berarti ya. Karena kalau P-1 nanti sama dengan 1. Oke. Ini ya. Atau ditulis nanti ya. Ditulis berarti ZP star adalah grup siklik yang dibangun oleh G kecil. Oke. Ini buktinya bisa kalian dapatkan sendiri ya di kuliah ya. Sudah belum ini? Belum di UIN Jakarta sudah belum? Di UIN Jakarta apakah sudah dibahas di kuliah ya? ZP star ini adalah grup siklik. Udah, Pak, tapi lupa. Oke. Udah ya. Contoh aja yang gampang misalkan Z5 star ya. Oke, seperti ini. Ini siapa ini? Pembangunnya siapa? Pembangunnya. Pembangun itu elemen generator nih ya. Ini G ini disebut ya. G ini adalah disebut dengan elemen pembangun atau generator ya. Generator. Kira-kira siapa pembangunnya ini? Satu jelas nggak mungkin ya. Apakah dua? Sama 1, 2, 4, 2/3, 8, 4, 1 ya. Oke, kita lihat bahwa 1 adalah 2/4, kemudian 2 adalah 2/1, 3, 2/3, 4, 2/2. Artinya apa ini? Artinya Z5 star dibangun oleh 2. Oke, 2 adalah generator dari grup siklik Z5 star. Oke, itu ya. Oke, ada pertanyaan soal ini? Nah, itu elemen pembangun itu disebut juga dengan elemen primitif ya. Ada yang mengatakan itu sebagai elemen primitif ya. Ini disebut juga dengan primitif elemen modulo P gitu ya. Ada yang mengatakan elemen primitif modulo P. Oke. Oke, ada pertanyaan? Coba ini ya.
menunjukkan bahwa Z11 star itu dibangun oleh 2. Dan juga ya Z11 star juga dibangun oleh lupa saya berapa. Oke, ini dulu aja lah. Ya, dibangun tidak tunggal ya. Nanti bisa dilihat bahwa Z5 star juga dibangun oleh 3. Oke. Generator itu tidak tunggal ya. Bisa dilihat, tadi kan dibangun Z5 star dibangun oleh 2 ya. Oleh 3 juga ya tadi ya. Z5 star juga dibangun oleh 3. Bisa kita lihat bahwa 3/1 adalah 3, 3/2 adalah 9, 9 muncul 5, 4, 3/3, 2, 3/4, 1 ya. Oke, dari sini kita lihat bahwa 1 adalah 3/4, 2 adalah 3/1, 3/3, 3 adalah 3/1, 4 adalah 3/2. Itu ya. Oke, tadi generator itu terus klik ini tidak tunggal ya. Biasanya ya. Biasanya tidak tunggal. Oke, coba ini. Tadi apa? Tunjukkan bahwa Z11 star ya. Z11 star dibangun oleh 2. Oke, kita lihat 2/1, 2, 2/2, 4, 2/3, 8, 2/4, berarti berapa? 5. 2/4, 5. 2/5, 8 kali 2, 16. 2 kali 5, 2 kali 5, 10, Pak. 10. 2/6, 9, Pak. 9. 2/7, 'berarti apa? 2 kali 9 berarti? Iya enggak? 2 kali 9. 18 berarti? 18 berarti 7 toh? 48, 2 kali 7, 14. 3, ya enggak? 9. Mil berapa? 2 kali 3, 6. Ya enggak? Halo? 2/10,
2 kali 6, 12, 1. Oke, berarti benar kan? Semuanya. 1. Iya, Kak. 1 adalah 2 pangkat 10. 2 pangkat 1. 3 2 pangkat 8. 4 2 pangkat 2. 5 2 pangkat 4. 6 2 pangkat 9. 7 2 pangkat 7. 8 2 pangkat 3. 9 2 pangkat 6. 10 2 pangkat 5. Oke, benar ya? Oke, maka terbukti bahwa nih ya, Z11 adalah grup siklik yang dibangun oleh 2 atau 2 adalah generator dari Z11 star. Ada pertanyaan? Nah, sekarang bagaimana kalau ngitung pangkat besar nih? 2 pangkat berapa misalkan? Sekarang tanggal 29. Apa ini? Kalau seperti ini. Nah, kalau kita mau lebih cepat ya, kita bisa menggunakan namanya metode fast exponent ya. Jadi tujuannya ini untuk menghemat ya, menghemat ruang memori oleh komputer ya. Jadi 29 ini kita apa namanya? Kita tulis dalam ekspansi ekspansi basis 2 ya. 29 berarti pangkat berarti apa dia? 16 ditambah 16 tambah 8 tambah 16 tambah 8 berapa ini? 24 tambah 4 tambah 1 ya. Oke, ini ya. Atau kalau binarnya gini ya. 1 1 1 1 0 1. Oke. Jadi nanti 2 pangkat 29 itu kita tulis dalam bentuk 2 pangkat 16 tambah 8 tambah 4 tambah 1 gitu kan. Jadi apa nanti? 2 pangkat 16 kali 2 pangkat 8 kali 2 pangkat 4 kali 2 pangkat 1. Itu ya. Nah, ini contoh aja ya nanti ya. Nanti contoh lain nanti tinggal menyesuaikan. Nah, berarti berapa nanti? 2 pangkat 1 ini 2. 2 pangkat 2 berarti 4 ya. 2 pangkat 4 16, Pak. berapa ini? 2 pangkat 4 itu kan berarti 2 pangkat 2 pangkat 2 ini kan? Ya, berarti 4 pangkat 2 itu 16. Sekarang 2 pangkat 8. Berarti 2 pangkat 4 pangkat 2. 16 pangkat 2. Berapa ini? 256 ya. Modulus 100 berarti
Benar nggak? 56 ya. Ingat ya, ini dalam modulo 100 ya. Kemudian 2 pangkat 16 berarti 2 pangkat 8 pangkat 2. Berarti 56 pangkat 2. Apa ini? 56 pangkat 2 berapa? 2 digit, 2 angka terakhir. Tiga enam Pak. Oke. Nah, setelah itu kita kembalikan ke sini. Berarti ini berarti 36 dikali 56 dikali 16 dikali 2 gitu ya. Oke. Ini dulu dihitung nih, berapa ini? 36 kali 56. Ini kali ini. Apa? 36 kali 56. Modulo 100. 2 angka terakhir. Ya, kalau modulo 100 ya. 16. 16 ya? Iya. Ini 32. Berapa hasilnya nanti? Belas Pak. Berapa? 12. Berapa? 12. 12. Tinggal dikalikan biasa aja. 12. Iya, benar. Oke. Benar Pak, 512 terus modnya jadi 12 Pak. Oh, gitu ya. 12 ya berarti ya. Oke. 2 pangkat 29 modulo 100 adalah 12 ya. Dengan teknik ini, maka kita akan kita memiliki keuntungan yaitu penggunaan memori yang kecil ya. Dibanding dengan kita menghitung 2 pangkat 29 langsung ya, hitung langsung baru dimod dulu. Coba lihat nanti panjang nanti ini ya. Nanti kita berurusan dengan angka-angka yang besar ya, bilangan-bilangan yang besar. Kalau langsung menghitung 2 pangkat 29 langsung. Beda kalau kita pecah-pecah seperti ini. Oke, maka kita akan mendapatkan angka-angka yang kecil-kecil nih ya. Bilangan-bilangan yang kecil. Oke, sehingga ini memang bisa menghemat memori ya, kalau di komputer ya. Bisa menghemat memori dan lebih cepat. Oke, ini cara menghitung pangkat besar ya. Nanti kita bisa mencoba ya menghitung yang lain nantinya kan. Jangan pangkat 2022 gitu ya. Oke, ini metode fast eksponen ya. Jadi tinggal dipangkatkan 2 aja. Jadi 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, ya 2-nya ini pangkat 2, 4. 2 pangkat 4 berarti ini 4 pangkat 2. 2 pangkat 8 berarti 16 pangkat 2. 2 pangkat 16 berarti 56 pangkat 2. Oke, ada pertanyaan di sini? Ada pertanyaan?
enggak, Kak. Oke, tidak ada. Harusnya bisa untuk latihan nanti ya, misalkan 3 ya. Misalkan 3 pangkat 2022 gitu kan. Nah, misalkan gini itu berapa? Misalkan gini ya. Oke. Oke, sekarang kita masuk ke logaritma diskrit. Ya. Dulu di sekolah dulu kalau kita tahu A sama dengan G pangkat N, maka nanti artinya apa ini? N log apa? Sorry, kok N log A. G log A sama dengan berapa? Artinya G log A sama dengan N ya ini ya. Dulu ya. Contohnya misalkan 2 pangkat 3 sama dengan 8. Artinya apa ini? Artinya 2 log 8 sama dengan 3. Itu ya. Oke, demikian juga tadi ya. Kenapa diskrit ya? Karena kita bicaranya kan bilang diskrit ini ya. Tadi kita memiliki apa tadi? Nah ini ya. Kalau seperti ini berarti mana ini? Mau di copy ya? Oke. Ini ya, kita memiliki apa ini? Misalkan 9 sama dengan 20 pangkat 6 ya, modulus 11 nih ya. Kita memiliki 9 2 pangkat 6 modulus 11. Benar ya? Ya ini. Ini sama dengan 2 pangkat 6 modulus 11. Apa artinya ini? Artinya, ya jika ya ini ya. 2 log 9 adalah 6. Oke. Ini ya. Apa itu masalah logaritma diskrit ya? Ini ya? Ini kan diberikan bilang prima P kan tadi, maka get V star adalah
instruksi klik, maka ada ya G anggota ZP start. Anggota dari ZP star nanti nama dengan G pangkat N ya untuk suatu N. Lebih yang bulat aja ini ya. Oke. Artinya apa ini? Artinya N adalah G log A. Oke. Jadi diberikan A anggota ZP, nanti masalah ya, masalah menentukan N ya. Bilang bulat N, demikian hingga A sama dengan G pangkat N ya, modulo P. Ini disebut dengan masalah logaritma diskrit ya. Atau nih ya, atau apa ini? N sama dengan G log A. Ini disebut dengan masalah logaritma diskrit. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Halo, Pak. Coba ini sekarang kasih pertanyaan lah. Yang gampang dulu. Tiga log 5. Ya. Berapa ini? Ini di Z7 star ya. Ini modulo 7. Modulo 7. 3 log 5 berapa? Yuk, hitung. Ini di modulo 13. 2 log 10 berapa? Yuk, hitung yuk. Soal pertama di modulo 7, soal kedua di modulo 13. 2 log 10 berapa? Modulo 2, 5, 7, 9. 2 log 3 berapa? Yuk, berapa pertama?
Yuk, silakan. Oke, silakan ya, dikerjakan ya. Saya mau istirahat sebentar ya, selama 10 sampai 15 menit. Oke, silakan dikerjakan. Yang terakhir nih coba kalau bisa. Oh. Ya. Berapa jawabannya ini? Berapa jawabannya? 5, Pak. 5 ini. Ya, Pak. 5 pangkat 5 berapa? 84 kali 5 ya. 5 pangkat 2, 25 berarti Bukan 3 yang 27, dipangkatkan, Pak. 4. Apa? Bukan 3 yang dipangkatkan. Oh iya. Sorry. Ngantuk sama. 3. Kok 5? 3 pangkat 5 berarti 3 pangkat 4 kali 3. 3 pangkat 2, 2 ya. 9 sama dengan modulo 7, 2. 3 pangkat 4, 2 pangkat 2. Berarti 4. Berarti ini 3 pangkat 4, 4 kali 3. 12 modulo 7, 5. Oke, 5 ya jawabannya ya. Ya, nomor yang kedua? Yang kedua berapa? Dua pangkat berapa? Modulo 13 sama dengan 10. Nah, 10 bukan, Pak? kok sama terus sama ya? Ya karena tahu bahasa hitung ya. Tapi kita hitung. 10 kayak, Pak. 10 ya? Berarti ini 2 Iya. pangkat 10, berarti 2 pangkat 8 kali 2 pangkat 2 ya. Oke. 2 pangkat 24, 2 pangkat 4. Berapa ini? 3 ya. 2 pangkat 8 berarti enggak, terus penengahnya aja lah. 4 pangkat 2, 16. Modulo 13, 3. 2 pangkat 8 berarti 3 pangkat 2, 9. Berarti 2 pangkat 10, 2 pangkat 8 kali 2, 9 kali 4. 36. 36 kurangi 26. 10. Nah, 10 ya, bentar. Oke. Kok pas ini ya? Ini kebetulan aja ini ya. 5, 5, 10, 10 ya. Kebetulan aja ini ya. Oke. Yang ini? Sulit ya. Ya. Jadi ternyata menghitung logaritma diskrit itu ternyata tidak mudah ya. Semakin besar bilangan yang digunakan ya, bilangan primanya yang digunakan akan semakin sulit. Oke. Akan semakin sulit semakin sulit
cara menyelesaikan masalah logaritma diskritnya. Saya akan sampaikan nanti ini ya. Oke, ini adalah discrete logarithm ya, logaritma discrete. Logaritma discrete. Oke, ini dia digunakan ya, banyak digunakan di kriptografi ini ya. Oke, seperti contohnya ini ya. Ini beberapa algoritma ya, metode yang digunakan untuk menyelesaikan masalah logaritma diskrit. Tapi sejauh ini ya, tidak ada metode atau algoritma yang cepat ya, yang bisa menyelesaikan masalah logaritma diskrit ini ya. Apabila bilangan prima yang digunakan semakin besar ya, bisa 300 digit gitu ya, lebih ya, atau 400 digit lebih, maka itu membutuhkan waktu yang sangat lama ya, yang itu tidak akan mungkin terpecahkan nanti ya, karena waktu yang digunakan sangat panjang ya. Seumur hidup mungkin belum selesai. Itu kalau menggunakan komputer sekarang ya. Nanti kalau menggunakan komputer kuantum ya, nah kalau itu bisa terwujud ya dalam skala yang besar, nanti bisa menyelesaikan masalah logaritma diskrit. Ada beberapa metode yang bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah logaritma diskrit, tapi untuk yang dalam prima yang relatif kecil. Jadi aplikasinya di kriptografi. Oke. Ya, ini hanya 4 digit nih ya. 4 digit ya. 2579 ya. Nanti aplikasinya nanti bisa 300 digit lebih ya. Jadi bayangkan betapa besarnya bilangannya digunakan. Oke. Jadi itu adalah masalah logaritma diskrit. Oke. Ya, ternyata sulit ya. Sulit menyelesaikan masalah logaritma diskrit. Nah, kesulitan tadi itu dimanfaatkan oleh Debye dan Hellman. Mereka memanfaatkan masalah logaritma diskrit ini untuk mengkonstruksi sebuah pertukaran kunci. Sebuah metode pertukaran kunci sehingga kedua belah pihak bisa menyepakati kunci rahasia yang sama. Ya. Exchange. Oke, jadi seperti ini nanti. Oke. Alice, Bob ini menyepakati bilangan prima P dan generator G ya, dari grup siklik ZP star. Oke. Alice dan Bob menyepakati bilangan prima P dan generator ya G kecil ya dari grup siklik ZP star. Oke. Oke, ini saya bagi menjadi 2. Ini Alice, ini Bob.
Yang pertama, Alis memilih secara rahasia nih. Secara rahasia A kecil ya. Di antara 1 sampai berarti dia pengen 2. 0 boleh ya. Kalau mau 0 boleh. Di waktu yang sama, Bob juga melakukan hal yang sama. Bob, ini bilangan bulat nih ya. Bob memilih secara rahasia bulat B kecil antara 0 sampai P-2. Setelah itu, Alis menghitung SA itu adalah G pangkat A modulo P. Dan waktu yang sama, Bob juga ini kok memilih. Menghitung SB ini adalah G pangkat B modulo P. Yang ketiga, nanti Alis mengirimkan SA kepada Bob. Yang ketiga, Bob mengirimkan SB kepada Alis. Nah, itu apa nanti? Alis mendapatkan SB ya. Sorry. Ya bentar ya. Dari Bob. Yang keempat, Bob mendapatkan SA dari Alis. Yang kelima, Alis menghitung KA, yaitu adalah SB pangkat A modulo P. Yang kelima, Bob menghitung KB, ini adalah SA pangkat B modulo P. Oke. Kira-kira KA dan KB sama nggak ini? Kita lihat ya. Apa itu KA? SB pangkat A modulo P. Apa itu SB? SB adalah G pangkat B, ya ini kan, G pangkat B, pangkat A, modulo P. Sama dengan G pangkat BA, modulo P. Sama dengan G pangkat A kali B, modulo P. Sama dengan G pangkat A, pangkat B, modulo P. Sama dengan, apa itu G pangkat A? SA pangkat B modulo P. SA pangkat B adalah KB. Oke, apa artinya ini? Alis dan Bob berhasil apa? Menyepakati nilai K. Itu apa?
KA sama dengan KB yang sama. Yang oke. Alice dan Bob berhasil menyepakati K yang sama. Apa artinya? Nah, artinya apa? Ini karena tadi bisa kita transformasi menjadi sebuah kunci yang digunakan untuk enkripsi dan dekripsi. Begitu ya ceritanya. Oke. Ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan nih? Alice dan Bob ya. Kenapa namanya key exchange ya atau pertukaran kunci ya? Karena ada yang ditukarkan ya. Ini. Jadi ini saling ditukarkan. Ini ke sini, ini ke sini ya. Jadi nilai SA ditukarkan, gitu kan? Alice menghitung SA sama dengan G pangkat A, dikirimkan kepada Bob, demikian juga Bob menghitung SB, yaitu G pangkat B modulo P, dikirimkan kepada Alice. Ada yang ditukarkan. Oke. Kira-kira apa yang diketahui oleh pihak penyerang di sini? Apa yang diketahui oleh pihak penyerang? Apa kira-kira? Berarti apa? Pihak penyerang mengetahui apapun yang dikirimkan oleh Alice dan Bob. Bahkan nilai G ini bisa dipublikasikan ya. Ini bisa juga dia mempublikasikan ya. Jadi bila primanya P, nilai generatornya G ini juga boleh publik ya. Oke. Bila primanya P, generatornya G ini tidak dirahasiakan. Ya. Oke, Alice berarti ini atau mungkin ya salah satunya nanti ya. Jadi yang memilih P atau G ini bisa Alice, bisa Bob ya, terserah. Dan dia boleh mempublikasikan nilai P dan G. Oke, oleh karena itu apa? Pihak penyerang dia tahu apapun yang dikirimkan oleh Alice dan Bob. Oke, berarti apa? Pihak penyerang tahu nilai P, nilai G, nilai SA, dan nilai SB. Oke, berarti apa nanti? Pihak penyerang mengetahui apa aja? Nilai P, nilai G, apalagi? SA, nilai SB. Itu kan? Pihak penyerang bisa mengetahui nilai P, bisa tahu G, bisa tahu SA dan SB. Untuk mengetahui nilai K, maka apa nanti? Nilai K, maka nanti pihak penyerang harus mengetahui apa? Pihak penyerang harus mengetahui apa? Harus mengetahui apa berarti? Nilai A atau B, ya enggak? Apa artinya? Artinya pihak penyerang harus menghitung apa? Harus menghitung apa berarti? A itu apa? Tadi kan SA itu kan G pangkat A. SB adalah G pangkat B. Berarti artinya pihak penyerang harus menghitung A, yaitu apa A itu? G log SA atau B G log
SB. Itu ya. Harus menghitung logaritma diskrit A sama dengan G log SA atau B sama dengan G log SB. Artinya apa ini? Semakin sulit, artinya apa? Semakin aman. Oke. Semakin sulit berarti semakin aman. Itu ya. Jadi pertukaran kunci development ini memanfaatkan masalah kesulitan dalam menyelesaikan masalah logaritma diskrit ya. Ya. Jadi ini yang diketahui oleh pihak penyerang. Nilai P, G, SA, dan SB. Oke, ada pertanyaan soal ini? Oke, kalau tidak kita coba pakai contoh ya. Contohnya modulo 13. Modulo 13. Mempublikasikan P-nya 13 dan G-nya sama dengan 2. Ini ya. Tadi P-nya 13, G-nya 2. Oke. Ya, misalkan Alis memilih A-nya misalkan berapa ya? Misalkan 4 gitu ya. Bob memilih B misalkan 7. Kemudian Alis menghitung SA berarti 2 pangkat 4 modulo 13. Bob menghitung SB 2 pangkat 7. Oke, berapa itu? 2 pangkat 4 berarti 3 ya? 3, 2 pangkat 7. Berapa 2 pangkat 7 modulo 13? Sebelas, Pak. 11 ya.
Oke, setelah itu Alis mengirimkan SA sama dengan 3 kepada Bob. Nanti Bob mengirimkan SP sama dengan 11 kepada Alis. Ya, Alis menerima SP sama dengan 11. Bob menerima SA sama dengan 3. Baru setelah itu Alis menghitung KA 11 pangkat 4 modulo 13. Bob menghitung KB yaitu 3 pangkat 7 modulo 13. Kurang ke sini. Yuk, berapa yuk? 11 pangkat 4 berarti minus 2. 3 ya? Kok kurang bagus? Ganti angkanya ya? Tak ganti ya? Ini contohnya kurang ini. Tak ganti. Ganti 5 aja. Hanya 5. Kalau 5 berapa ini? 6 ya? 2 pangkat 5. Yuk, berapa hasilnya? 11 pangkat 5. 11 pangkat 5. 11 itu kan minus 2 ya? Ya enggak? Apa ini berarti? 11 itu kan minus 2. Minus 2 pangkat 5 berapa?
minus 2 pangkat 4 kali minus 2. Minus 2 pangkat 4 berarti apa ini? 16. 16 modulo 13, 3 kali min 6. Min 6 adalah 7 ya. 7 ya ini ya. Iya enggak? Iya Pak, 7 Pak. Kalau 6 pangkat 7, 6 pangkat 2, berapa? 6 pangkat 2, 10 ya? 36 toh? 36 berarti 10. 6 pangkat 4, berapa? Hitung pakai kalkulator lah. 6 pangkat 4 jadi 100. Kurangi 26, 100 kurangi 52 berarti 48 kurangi 26, 22. Berarti 6 pangkat 7 berarti 22 berarti berapa ini? Pak. 9 ya? Iya, Mas. Iya Pak, 9. Iya, 9. 9 kali 10 kali 6. 9 tuh minus 4 ya? Minus 4 kali minus 3 kali 6. 4 kali 3, 12 ya ini ya? 12 kali 6. 12 itu minus 1 tuh berarti. Minus 6. Minus 6 adalah 7. 7 ya, sama ya. Oke, berarti apa ini? Alice dan Bob berhasil menyepakati kunci yang sama atau bilangan bulat yang sama, yaitu 7. Nah, nanti nilai 7 ini bisa digunakan untuk enkripsi. Ya, terserah ya, mau untuk apa ya, kunci sandi sesar atau apa ya, gitu ya. Oke, ada pertanyaan? Oke, nanti nilai K nih ya. KA sama dengan, nah nilai ini digunakan untuk enkripsi. Oke. Itu ya. Nanti realitasnya nanti digunakan dengan prima P dengan digit sebanyak lebih dari 300. Oke. Ya. Lebih dari 300 digit. Kalau 13 kan 2 digit ya. 13 kan 2 digit. Nanti realitasnya yang digunakan di internet adalah sebanyak lebih dari 300 digit. Mungkin sekarang sudah 400 digit ya. Oke, ini contoh penerapan dari masalah logaritma diskrit ya, yang ada di teori bilangan dan aljabar ya.
Ini contoh penerapan dari teori grup nih ya di kuliah apa pengantar struktur aljabar atau di aljabar abstrak ya. Bahwa dulu kita belajar grup siklik ya, belajar grup Mabelian, grup komputatif, daring, lapangan gitu ya. Itu salah satu aplikasi adalah ke sini ya, ke kriptografi. Oke, habisnya ada pertanyaan? Nah, kalau tidak ada, nah ini bisa kita perumum ya, digitalisasi dari DV Hillman Kay Exchange ya. Ada generalisasinya, yaitu diberikan sembarang grup siklik G ini ya, dengan generator dari G. Nah ini ya. Oke, maka nanti di sini Bob sama ini ya dia. Jadi untuk sembarang grup siklik ya ini ya, tidak hanya untuk grup jatuh, tapi untuk sembarang grup siklik. Nanti Alice memilih nih ya A ini dari 0 sampai berarti ini order dari G. Oke. Milih secara rahasia nih ya, secara rahasia. Bilangan bulat nih ya. Bilangan bulat B 0 sampai order dari G. Kemudian nanti Alice menghitung SA ini adalah G pangkat A menghitung SB adalah G pangkat B, kemudian mengirimkan SA kepada Bob, demikian juga Bob mengirimkan SB kepada Alice, nanti Alice menerima SB, nanti Bob menerima SA, Alice menghitung KA, ini adalah SB pangkat A, Bob menghitung KB, ini adalah SA pangkat B. Alice dan Bob berhasil menyepakati K yang sama ya, yaitu KA sama dengan KB ini ya. Ini adalah generalisasi dari
pertukaran kunci ya, development atau development ke exchange. Nah, nanti grup siklik yang digunakan itu pertama adalah ZP star ya, dengan P-nya prima. Yang kedua nanti ada, kalau kalian belajar lapangan hingga, ada Galois field ya. Star-nya. Oke. Nanti bisa dalam bentuk polinomial nanti nih ya. Kalau lapangan Galois ya, lapangan hingga, P pangkat N ordernya dengan P-nya itu bilangan prima ya. P ini bilangan prima. Silakan cari sendiri ya. Ini finite field ya, tapi ini nolnya dibuang ya. Nanti ada lagi grup, nanti ada subgrup siklik ya, subgrup siklik dari grup kurva eliptik. Ya, kurva eliptik. Nanti kita akan bahas setelah mid ya, ini ya, kurva eliptik. Ya, kurva eliptik itu, nah yang ketiga ini itu digunakan di WhatsApp ya, di WhatsApp. Jadi development, jadi algoritma apa, metode ke exchange ini ya, development, pertukaran kunci development ini sampai saat ini masih digunakan ya di internet ya. Contohnya adalah WhatsApp ya. WhatsApp sekarang menggunakan development berbasis grup kurva eliptik ya. Apa itu grup kurva eliptik akan kita bahas ya setelah UTS. Oke, ini ya. Namanya ECDH. ECDHE atau ECDH itu ya. Jadi elliptic curve Diffie-Hellman. E-nya punya exchange. Dan yang saat ini digunakan di internet, banyak pakai internet ya. Baik, kita lihat ya. ECDH. Nah, ini ya. Elliptic curve development ya. Jadi development tapi menggunakan grupnya adalah grup kurva eliptik ya. Ini yang digunakan saat ini di WhatsApp yang sekarang kita pakai sehari-hari ya. Nah, ini. Tidak hanya WhatsApp ya, ada Signal, ada Facebook, Skype, Line ya. Ini menggunakan development ya. Jadi kalau kita chatting lewat WA itu kan dienkripsi itu ya. Itu kan dienkripsi. Nah, nanti kunci enkripsinya itu kan beda-beda setiap orang ya. Dan kita kan tidak perlu janjian dulu kuncinya ini ya. Jadi kuncinya sudah dibuatkan dan pihak servernya WA pun tidak tahu. Karena kunci yang digunakan itu berdasarkan parameter yang ditukarkan tadi ya. Yang ditukarkan itu SA dan SB itu kan dibangkitkan secara acak ya. Oleh HP kita dan HP yang kita ajak chat. Oke, ada pertanyaan? Ini ya. Nah, ini. Ya, ini nama lainnya ini ya, Key Establishment Protocol atau Key Exchange Protocol ya, hampir sama. Oke. Ini protokol perjanjian kunci ya. Jadi kuncinya ditentukan oleh kedua belah pihak. Alice dan Bob ya. Nah, ini. Oke, maksudnya ada pertanyaan? Tidak? Oke, tidak, saya ada tugas ini ya. Oke, silahkan kalian buat contoh nanti ya. Oke.
Oke. Ini ya. Tentukan sebuah ya dari grup siklik ZB star ya, dengan P-nya adalah 23. Tunjukkan ya. Ya, jadi tekanan kunci development ini memiliki sebuah serangan ya, yang disebut dengan man in the middle attack. Sebuah serangan yang ada pihak ketiga nanti ya, ada pihak ketiga yang berusaha mendapatkan kunci seolah-olah ada di tengah-tengah ya. Jadi Alice maupun Bob nanti tidak sadar bahwa di tengah-tengah itu ada Oscar yang memanipulasi proses pertukaran kuncinya. Oke. Pelajari apa itu serangan attack, berikan contohnya. Mau jelaskan ya. Oke, ada pertanyaan? Oke, minggu depan UTS ya. Oke, Selasa depan UTS. Oke. Materinya yang sampai sini ya, sampai terakhir sampai di film. Ya. Oke, ada pertanyaan? Tidak, Pak.
Ada ya? Semoga jelas ya. Oke, nomor 2 itu mohon nanti kerjakan sendiri-sendiri ya. Karena ada banyak itu. 23 kan nanti nilai A dan B-nya kan bisa macam-macam ya. Dari 0 sampai 22. Ya, jadi ya jangan sampai ada yang sama nanti ya. Jadi nilai A, B-nya kan banyak lah itu. Oke, cukup? Ada pertanyaan? Dikumpulkan ya ini ya tugasnya. Tidak harus hari ini ya. Oke. Oke, ada pertanyaan? Cukup, Pak. Cukup. Kalau tidak ada, kuliah hari ini kita cukupkan sekian ya. Oke, selamat berpuasa ya. Kita puasa depan sudah puasa berarti. Selamat berpuasa. Kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah sama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pas adzan. Terima kasih, Ya. Pak. Terima kasih, Pak. Ini sudah dicatat tadi ya. Sudah. Oke.